Psikoanalisis. Sebelumnya kenalin, aku Anindya Primadita Putri, NIM P1122024 dan teman-teman aku. Saya Brian Yadi dengan NIM P1122027 Dan saya Bening Aryani Sari dengan NIM V1122040. Saya Amanda Indra Mawati dengan NIM V1122015. Saya Aisyah Sabina dengan NIM V11220008. Saya Emilia Rizky Safira dengan NIM P1122019. Selamat menyaksikan. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kita akan membahas tentang pendekatan psikoanalisis. Teori pendekatan psikoanalisis merupakan teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori pemikir utama dari psikoanalisis ialah Sigmund Freud. Adapun prinsip-prinsip utamanya. Yang pertama, perilaku manusia ditentukan oleh insting bawaan yang tidak disadari. Proses ketidaksadaran ini menurut Freud merupakan proses terpengaruhnya perilaku dari pikiran, ketakutan, atau keinginan-keinginan yang tidak disadari oleh manusia. Freud percaya bahwa berbagai impuls atau dorongan untuk berbuat sesuatu semasa masih anak-anak diusir dari kesadaran dan terpendam dalam ketidaksadaran. Meskipun dalam ketidaksadaran, impuls-impuls ini masih mempengaruhi perilaku manusia. Perwujudan impuls-impuls ini berupa kesalahan bicara, mimpi, saraf, atau tindakan-tindakan kecil seperti membenarkan baju atau berkedip-kedip mata, atau mungkin gejala-gejala syaraf lainnya. Psikoanalisis memandang manusia sebagai manusia yang memiliki keinginan atau homo valens. Yang kedua adalah 3 kepribadian manusia yang saling berhubungan atau sekaligus menimbulkan konflik, yaitu id, ego, dan superego. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah id. Id mengenal kebutuhan dasar alamiah manusia. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah seperti makan, minum, ataupun seks. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan. Apabila kedua id tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, maupun marah. Ego, cara menghadapi realita. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, dia menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan juga keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan oleh orang lain. Beginilah detik-detik 2 orang pelaku pencurian sepeda motor saat beraksi di perumahan warga di Jalan Palat, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung beraksi dengan berpura-pura duduk di atas motor. Pelaku selanjutnya merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Belum sempat membawa kabur motor, pelaku keburu kepergok pemilik motor hingga diteriaki dan dikejar warga. Satu pelaku berhasil diringkus, sementara satu pelaku lainnya berhasil meloloskan diri dengan sepeda motornya meski sempat dipukuli oleh warga. Pelaku yang tertangkap warga langsung menjadi bulan-bulanan warga. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena beraksi di tengah keramaian di mana pemilik motor saat itu sedang sibuk menurunkan barang ke dalam rumah. Jadi jam berapa bang kira-kira bang? Itu kira-kira jam setengah 7, kira-kira jam setengah 7. Jam setengah 7 pagi? Iya, setengah 7 pagi. Itu pelaku berjumlah berapa orang bang? Pelaku berjumlah 2 orang. Pelaku yang tertangkap warga selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung untuk diproses hukum. Sementara, polisi masih memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seperti cuplikan video mencuri di atas, IT dalam kehidupan nyata tidak jauh dari contoh aktivitas tersebut. Sesuai definisinya, IT merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. IT dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar ilmiah. IT mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia, tanpa memikirkan norma maupun kepentingan orang lain. Apabila dikaitkan dengan ego, seharusnya kejadian tersebut tidak akan terjadi, dikarenakan ketika seseorang akan bertindak buruk, ia akan memikirkan bagaimana dampak terhadap orang lain. Apabila dikaitkan dengan superego, tindakan itu tidak akan terjadi karena setiap orang pasti memikirkan apakah tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan norma, moral, dan penilaian tentang benar dan salah. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari psikoanalisis. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.